Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai strategi pembelajaran dalam mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indah Aguswati, NPM 1901011075, kelas PAI B. Yang pertama adalah pengertian dari metode reading aloud. Metode reading aloud merupakan strategi pengajaran dengan cara membaca teks secara lantang dan keras, sehingga dapat membantu peserta didik untuk lebih fokus dalam bacaannya, serta dapat menstimulus diskusi dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah tujuan strategi reading aloud. Strategi reading aloud mempunyai tujuan yang paling utama, yakni membangun motivasi yang kuat dalam pembelajaran yang aktif dan memotivasi secara individualis. Yang ketiga adalah tahapan reading aloud. Pertama, carikanlah kata yang paling menarik untuk dibaca. Kedua, jelaskan poin-poin masalahnya. Ketiga, buatlah pemetaan pada teks-teks yang akan dibaca. Keempat, pada saat membaca, berhentilah di beberapa titik. Kelima, sesekali berikan pertanyaan dan contoh yang sederhana untuk bahan diskusi. Terakhir, setelah selesai semua, sertakan kesimpulan dari materi yang telah dibaca bersama-sama. Dan yang terakhir adalah kelebihan serta kekurangan strategi reading aloud. Yang pertama, kelebihan strategi reading aloud. 1. Dapat membantu mengembangkan kemampuan peserta didik. 2. Metode pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dikemas secara lebih menarik. Ketiga, para peserta didik dapat menjadi pendengar yang baik untuk peserta didik lainnya. Keempat, para peserta didik akan mendapatkan kesempatan dan waktu yang sama. Kelima, para peserta didik akan memperoleh beberapa pengalaman yang baru. Keenam, kesenangan dan ketertarikan serta keterlibatan suatu pelajaran yang bisa dikembangkan dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca. Ketujuh, para peserta didik memiliki kepuasan tersendiri dalam membaca dengan menggunakan suara yang lantang dan keras. Kedelapan, pendidik memberikan suatu contoh atau gambaran yang baik untuk peserta didik dengan bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Kedua adalah kekurangan strategi reading aloud. Pertama, para peserta didik akan merasakan bosan bila bacaannya monoton atau tidak pas. Kedua, para peserta didik di kelas yang masih kecil atau rendah belum mampu untuk memahami atau mengerti suatu yang dibacanya. Ketiga, dapat menumbuhkan sifat keterbiasaan menerima pembelajaran dengan membaca. Keempat, bagi pengajar tidak semuanya mampu memberi bahan bacaan yang digunakan untuk dipecahkan permasalahannya dengan menarik. Kelima, bila terdapat berbagai macam kelas yang letaknya sangat dekat, itu akan sangat mengganggu. Keenam, perencanaan pembelajaran juga tidak terlalu sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan karena tergantung individu dari peserta didik tersebut. Jadi, terakhir, pada dasarnya, semua metode atau strategi pembelajaran mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Hal ini adalah yang perlu diingat dan diperhatikan oleh para pendidik, karena hal ini sangat penting
beberapa jumlah anak atau peserta didik di dalam kelas tersebut, serta kelengkapan fasilitas di dalam kelas itu sangat mempengaruhi metode atau strategi yang digunakan dalam pembelajarannya. Nah, kita sudah berada di penghujung materi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, dan inilah cuplikan video dari penerapan strategi reading aloud di TPA Al-Qiyadah 28 Purwasari. Baiklah, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Kepada teman-teman dan terkhusus kepada Bapak dosen Dedi Wahyudi yang telah membimbing saya sampai dengan sekarang ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit saya sampaikan kepada kalian semua dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.